secara nasional pun juga kalau kita melihat nasional juga punya suatu kebijakan untuk minimal sustain kan gitu ya, menjaga produksi migas konvensional. Walaupun izin kalau secara bauran energi nasional memang akan ada suatu pergeseran ya, tapi minimal migas konvensional juga masih tetap dijaga, walaupun nanti ada substitusi yang lain ya dari energi yang lain yang itu. Artinya teknisnya memang ada dan ekonomisnya adalah visible untuk kita kembangkan. Jadi industri migas masih tetap memberikan kontribusi energi bagi negara sejalan dengan demand yang ada ya kalau kita lihat. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Chill and Drill, podcast series kolaborasi antara bisnis Indonesia dengan Pertamina Hulu Energi. Terima kasih sudah datang lagi ke ruang tamu Chill and Drill. Kalau di episode sebelumnya kita kedatangan tamu, direksi, pimpinan dari teman-teman anak usaha PHE. Hari ini kita kedatangan top manajemen atau direksi dari Pertamina Hulu Energi. Hari ini kita bicara soal energi, khususnya di hulu migas. Sepertinya menarik deh kalau kita tanya-tanya soal bagaimana sih situasi dalam negeri. Kalau kita kan belakangan kan kita dengar situasi luar negeri ya, geopolitik, bagaimana pasokan minyak dunia terganggu. Nah, bagaimana hari ini Punggawa Hulu Migas Nasional, Hulu PHE, menjaga, memastikan bahwa produksi tetap terjaga dan bahkan ada upaya-upaya untuk meningkatkan produksinya. Iya, hari ini saya kedatangan tamu spesial, Pak Edi Karyanto, Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio dan Komersial PHE. Terima kasih Pak sudah datang ke ruang tamu Chill and Drill. Akhirnya punya kesempatan berharga untuk ngobrol lebih banyak dengan Bapak, karena hari ini belakangan kalau teman-teman mungkin membacanya di media Pak, dan mungkin basisnya teks Pak. Nah, hari ini bisa lihat, semoga beberapa waktu ke depan kita bisa membicarakan banyak hal yang produktif, tentunya tentang hulu migas nasional. Hari ini gimana Pak? Apa yang menjadi kesibukan Bapak khususnya sebagai salah satu direksi yang tentunya mungkin sibuk dipanggilin terus ke sana sini bicara soal produksi migas nasional Pak? Ya, makasih Pak David. Ini pertama atas undangannya sehingga kita bisa sampaikan berbagai hal yang saat ini SHU Subholding Upstream PHE kerjakan. Jadi sejalan tadi yang sampaikan Pak David, suasana saat ini memang kita tahu bahwa energi minyak dan gas itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan situasinya memang semakin diperlukan, apalagi dari dunia luar juga sangat kondisinya susah untuk suplainya ke Indonesia gitu. Tapi dari sisi ini bagi kami SHU PHE tentu saat ini kami semakin masif di dalam upaya untuk mempertahankan cadangan dan meningkatkan produksi. Nah, ini akan semakin memberikan semangat dan motivasi kami untuk menjalankan rencana yang sudah kita jalankan, rencana yang sudah kita programkan di tahun 2026 ini. Karena memang secara target kita akan semakin meningkat ya. Dibanding di tahun 2025, kalau kita sampaikan angkanya tahun 2025 kan kita bisa capai produksi secara minyak 557.000 barrel oil per hari. Dalam hal ini termasuk yang produksi kita dari luar negeri Pak David yang kontribusinya sekitar 160-an ribu barrel per hari. Dan di 2026 kita akan tingkatkan menjadi 597 ya, meningkat 7% gitu ya, termasuk luar negeri tentunya.
Dan demikian juga produksi gas kita yang dari 2,7 BSCF per day menjadi 2,8 BSCF per day. Jadi ini semakin memberikan trigger, semangat dan motivasi bahwa rencana yang sudah kita canangkan itu harus kita implementasikan. Bahkan kita akan semakin meningkatkan beberapa lapangan yang tadinya akan terkendala terkait keekonomian karena harga minyak gitu. Ini saat ini akan harus kita lebih gencarkan lagi, lebih kita selektif, kita cari kembali mana-mana yang bisa kita kembangkan, kita majukan produksinya di tahun 2026. Jadi memang itu yang kita lakukan. Tentu dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi itu kita sudah canangkan rencana aktivitas kita seperti kayak pemboran eksplorasi kita akan melakukan pemboran 20 sumur, ini cukup masif. 20 sumur itu kalau kita lihat secara konteks nasional itu 65% dari aktivitas bereksplorasi nasional. Kemudian kita akan melakukan pemboran pengembangan itu 800 sumur, itu juga kurang lebih sekitar 65% kan gitu ya. Atau bahkan naik ya, mohon maaf, naik di atas 65, 70, 80%. Kita juga lakukan suatu upaya untuk menahan decline dengan well service, well intervention dengan jumlah sumur 37.000 job, 37.000 pekerjaan, cukup masif Pak David tuh. Tentu juga termasuk walkover, kalau kita bilang walkover kita lakukan juga sekitar 1.200-an job aktivitas. Jadi aktivitas itulah yang harus kita eksekusi, termasuk kalau ada hal-hal baru yang bisa kita majukan. Iya, luar biasa nih. Pak Edi udah bicara soal evaluasi, rencana Pak. Tapi hari ini kan rencana itu ditambah dengan variabel geopolitik Pak. Bapak sampaikan tadi harga juga erat banget lah kaitannya dengan aktivitas hulu migas. Tapi kan juga kita pahami bahwa apa yang hari ini pemerintah percayakan kepada PHI untuk pengelola itu tidak hanya yang bahasanya kalau kita ngomong lapangan-lapangan tua ya Pak. Jadi upaya meningkatkan produksi dan menahan laju decline itu juga menjadi PR yang dua jadi satu gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Memadu-madankan dan apa sih yang mungkin prioritas dulu? Apakah menahan decline rate atau optimis langsung untuk naikin dengan sumber pengembangan Pak? Iya Pak David. Ya ini cukup detail Pak David menyampaikannya. Jadi tadi kalau kita sampaikan menahan decline itu pada existing lapangan yang dimana kita sudah beroperasi. Kita sadari bahwa secara alami mayoritas lapangan kita Pertamina SHU itu memang sudah mature, sudah brownfield, di mana peak produksinya sudah kita lewati. Mayoritas decline rate kita secara alami di kisaran 20-an% gitu untuk minyak maupun gas gitu ya. Nah tentu upaya untuk menahan decline di lapangan existing yang sekilas tadi kita sampaikan, kita melakukan infill drilling di antara sumur-sumur existing di WK existing. Kemudian juga kita melakukan walkover pada sumur existing tapi kita pindah lapisan gitu ya. Walkover yang jumlahnya 1.200 sumuran. Dan infill tadi sekitar 800 sumuran karena di lapangan existing. Kita juga lakukan well intervention, well service yang jumlahnya tadi 37.000 lebih gitu. Jadi itu adalah upaya-upaya kita untuk menahan decline pada lapangan existing gitu. Nah untuk lapangan baru, nah kita kan juga temukan beberapa lapangan baru hasil eksplorasi, valid Pak David. Jadi sembari yang pertama adalah yang on hand kita, lapangan existing kita tahan decline-nya dalam upaya untuk menahan, menjaga konsistensi existing produksi. Tapi sembari itu kita juga harus masuk sumur-sumur atau lapangan baru. Jadi lapangan baru kita kembangkan, beberapa lapangan kita punya di lapangan di Minas gitu ya, misalnya, atau lapangan-lapangan yang temuan eksplorasi baru gitu,
yang akan kita put on production kan, atau bahkan setelah put on production dan delineasi sumur itu firm, kita akan kembangkan secara full develop sebagai sebuah POD. Nah, ini yang harus paralel jalan Pak David. Jadi intem menjaga decline jangan curam, tapi juga tambahan-tambahan baru yang dari temuan eksplorasi harus segera kita kembangkan untuk tidak hanya put on production, memproduksi secara sumuran, tapi juga harus kita kembangkan secara pengembangan full develop menjadi POD. Mungkin itu yang sekarang kita jalan Pak David untuk upaya bahkan meningkatkan produksi kan di tahun 2026. Ini Pak Edi, supaya teman-teman juga yang menyimak diskusi kita ini juga memahami sebenarnya PHE tidak hanya bicara produksi naik, nambah nyebor, tapi sebenarnya kompleksitas usahanya Pak. Terutama tadi saya tertarik pada upaya menahan laju, yaitu yang pertama kita bahas Pak. Sebenarnya hari ini mungkin salah satu Pak bisa di-mention apa yang sebenarnya tahun lalu yang akhirnya benar-benar menahan laju dan itu jadi kabar baik untuk kita untuk memperpanjang usia produksi satu sumur Pak. Mungkin Pak dijelaskan supaya sebenarnya kita paham bahwa bahkan untuk menahan laju penurunan juga itu merupakan pekerjaan sangat besar Pak. Betul. Ya, baik Pak David. Jadi pertama hakikatnya bahwa tahun lalu gitu, kalau kita melihat tahun 2025, kita itu bisa mendapatkan temuan contingent resources sumber daya. Artinya contingent resources itu sumber daya ini kan bekal hidup kita untuk masa depan. Karena kita temukan suatu lapangan baru yang besarnya itu 1 billion barrel. Ya, 1 billion barrel oil equivalent. Nah, itu diantaranya yang majority dari temuan sumber daya minyak non-konvensional yang dari, kalau kita bilang dari temuan Wildcat, Sumur Gulamo dan Kelok di Rokan. Itu hampir 700-an juta barrel kan gitu. Sisanya 300-an kan dari konvensional yang lain. Ini satu hal. Yang kedua, selain dari temuan contingent resources, kita temuan reserve, cadangan baru. Cadangan baru yang kita dapatkan itu kisaran 313 juta barrel. Itu kita imajinasikan bahwa kita bisa menggantikan seluruh produksi tahun lalu dengan sejumlah 313 juta. Artinya bahwa sustainability, keberlangsungan produksi kita itu tetap terjaga. Kita di dalam industri migas sering disebut R2P, Reserve to Production Ratio. Nah, Reserve to Production Ratio kita itu terjaga. Sehubungan kita bisa menggantikan sejumlah volume yang tadinya kita produksikan dalam 1 tahun dengan volume reserve yang datang, yang 313 juta. Selain di belakangnya masih punya contingent resources yang tambahan baru 1 billion tadi. 3 kali dari produksi kita setahun kan gitu. Jadi tentu ini yang membuat sebuah kepastian sustainability kita, walaupun memang remaining reserve ya sisa cadangan terbatas, tapi upaya-upaya kita untuk selalu menjaga, mempertahankan keberlangsungan sustainability produksi itu selalu terjaga. Karena memang kita harus punya target rencana, produksi harus meningkat, tapi tambahan cadangan juga harus terjaga. Sehingga sustainability keberlanjutan itu selalu bergulir dan sustain gitu. Itu poinnya. Memang ada banyak hal yang harus kita lakukan di dalam menjaga tambahan resources 2C, reserve P1 ataupun produksi. Yaitu baik itu dengan tadi kita sampaikan beberapa rencana kerja tadi, tapi juga yang fundamental kita sudah lakukan tambahan implementasi EOR. Baik itu wujudnya sebagai chemical EOR, Enhanced Oil Recovery, menggunakan chemical kan gitu ya. Ya, kita di Minas A, akhir Desember 2025 kita sudah first injection untuk itu, sehingga nanti kita bisa meningkatkan recovery factor dari existing lapangan, jadi jumlah volume minyak yang bisa kita angkat itu menjadi naik, karena minyak tadi terdorong oleh chemical, dalam hal ini kita gunakan alkalin, surfaktan, dan polimer, campuran itu. Harapannya nanti minyak yang melekat di batuan itu bisa terdorong, bisa mudah terproduksikan. Nah, ini kita, kalau Minas itu kita peak-nya nanti akan menambahkan 2.800 barrel oil per hari di 2027 kisarannya.
Itu kita bisa tambahkan dari sisi itu. Steam plant juga kita masif gitu ya, kita lakukan tambahan area steam plant kita yang juga nanti akan bisa menambah recovery factor untuk itu. Secara nggak langsung nanti apa yang terjadi di Rokan itu, ya tadi Bapak bicara memastikan keberlanjutan ya Pak ya? Betul, Kalau Pak David. yang kita mengelola di Rokan oke, ya mungkin memberi semangat untuk aset-aset PHA yang lain ya Pak ya? Betul Pak David. Jadi valid Pak David sampaikan. Jadi selain yang tadi sudah implemented untuk chemical EOR, di beberapa area kami juga sudah implementasi water flooding. Karena water flooding ini adalah preliminary sebelum kita implementasikan chemical EOR. Seperti lapangan Tanjung di Kalimantan, lapangan Jira, Ranto. Nah, ini kita sudah implementasi sebagai sebuah enhanced oil recovery, tapi pendorongnya adalah air. Jadi tidak sebagai hanya sekedar pressure maintenance, tapi ini sudah berpola dan termonitor dengan baik, sehingga kita namakan sebagai water flooding kan gitu. Nah, jadi preliminary dari sebelum kita lakukan chemical, di beberapa lapangan kita udah implemented water flooding. Iya. Wah ini diskusi kita daging sedaging-dagingnya Sobat Bisnis. Nah ini baru 15 menit, 10 menit pertama nih. Oke, Pak Eri, saya membayangkan Pak, tadi yang Bapak sampaikan, kita membayangkan, produksi migas nasional akan terjaga gitu. Tapi yang kita bayangkan Pak, temuan-temuan kabar baik mengenai sumur-sumur eksplorasi pengembangan itu kan masih jauh Pak menuju produksi. Nah, bagaimana teman-teman PHM itu menjaga pace supaya dari proses temuan kabar baik itu menjadi produksi itu sesuai waktu dan ya kita rasakan bersama gitu Pak? Iya, baik Pak. Jadi gini Pak David, kami sudah punya sebuah rencana kerja jangka panjang 5 tahunan yang namanya RCPP. Masing-masing temuan yang tadi kita sampaikan seperti sumber daya itu resources untuk bisa menjadi reserve atau cadangan, itu memang syaratnya harus namanya ada plan of development. Jadi memang kita sudah buat suatu tahapan, skenario, timeline yang wujudnya nanti juga diimplementasikan di dalam tahapan 5 tahunan, sehingga nanti itu menjadi rujukan rencana kerja tahunan atau RKAP, tadi kita samakan sebagai RCPP, rencana kerja perusahaan jangka panjang. Nah, masing-masing sumur temuan eksplorasi itu sudah kita pertimbangkan di dalam rencana eksekusinya dan kontribusi produksinya di setiap tahun dalam RCPP, sehingga nanti terwujud di dalam RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan tahunan. Nah, kami punya tim, kan gitu Pak ya, tim yang memang melakukan suatu preparation menuju tingkat produksi. Valid yang Pak David sampaikan bahwa di tim eksplorasi kami itu selalu engage dengan tim development dan produksi, ya, tim DNP, untuk mengkolaborasikan antara temuan eksplorasi, baik yang tadi dari sebuah, kalau kita bilang temuan eksplorasi wildcat untuk kemudian delineasi, setelah nanti ada delineasi besaran volumenya, liquid yang ada, propertiesnya, sehingga kita bisa bangun nanti pengembangan lapangan surface facility-nya seperti apa, komposisi materialnya seperti apa, besaran produksi kapasitasnya seperti apa, sehingga kita bisa biayakan, termasuk jumlah sumur untuk nyerap bawah tanahnya seberapa banyak. Nah itu yang nanti dipersiapkan antara tim eksplorasi dengan tim pengembangan dan develop, sehingga menjadi sebuah pengembangan full develop namanya plan of development. Itu sudah kita rencanakan secara bertahap Pak David, sehingga nanti terwujud di dalam rencana kita itu memang kita harus semakin bertumbuh untuk memberikan kontribusi produksi itu. Iya Pak, menarik Pak Edi. Di episode sebelumnya, tamu Cilendil kan ada yang fokus studinya Pak, ada yang jadi kontraktornya Pak. Saya membayangkan sebenarnya hulu migas ini bukan kinerja sendiri atau kinerja tunggal, tetapi kolaborasi bersama Pak. Tidak hanya dalam lingkup teknis, tetapi juga mungkin kebijakan Pak. Hari ini pemerintah punya
mimpi besar untuk kita kembali ke 1 juta barrel, Pak. Dan itu kerja keras itu tentu hari ini dengan narasi keluarga besar Pertamina memproduksi 60% ya Pak ya. Tapi kalau tadi Bapak 65%, berarti sebenarnya paling tidak membahasakannya kalau kinerja PHE baik, maka nasional baik gitu ya Pak. Nah semangat-semangat ini bagaimana Pak mengkolaborasikannya antara teknis dan non teknis Pak dalam internal PHE Pak? Tentang suatu harapan atau rencana dari pemerintah untuk menjadi 1 juta barrel ya, mungkin kisaran 2029-2030. Ini sesungguhnya juga sudah kami mengalignmentkan diri kan gitu ya. Kami menyesuaikan diri karena kami bagian dari koordinasi dengan pemerintah. Kami adalah K3S bagian dari SKK Migas. Kami sudah selalu engage sekali dan melted gitu istilahnya ya tentang kebijakan itu. Dan kita juga sudah alignmentkan bahwa di dalam RJPP kita harus memberikan kontribusi tetap terjaga minimal 65% dari target nasional yang akan dicanangkan 1 juta barrel tadi entah di 2029 atau 2030 ya sedikit agak itu. Nah selain dari apa yang kita punya tadi sumber daya yang ada, kita juga di antara wujud nyatanya adalah kebijakan pemerintah untuk terbuka memberikan revisi fiskal term. Karena di dalam WK existing dengan fiskal yang existing, tentu ada suatu saat di mana remaining reserve itu tidak bisa kita kembangkan lagi dengan fiskal yang ada. Nah ini keterbukaan ini sudah sangat disambut oleh SKK dan Ditjen Migas, dan saya lagi lewat forum ini, saya mengucapkan terima kasih kepada SKK Migas dan Ditjen Migas dalam hal ini, bahkan Kementerian Keuangan terkait tax exemption gitu ya. Jadi beberapa blok kita sudah mendapatkan revisi fiskal seperti kayak Rokan, seperti OSES, seperti PHKT, PHM. Saat ini kita sedang proses untuk revisi fiskal di PHSS. Terima kasih juga kita barusan dapat tax exemption dari Kementerian Keuangan untuk WK kita di PHKT dan ONWJ. Nah, artinya bahwa sambutan dari pemerintah untuk bagaimana kita bisa mengunlock istilahnya, mengambil sisa-sisa minyak yang ada, manakala dengan fiskal yang existing tidak memungkinkan, masih dibuka peluang itu oleh SKK, Ditjen Migas, dan Kementerian Keuangan. Dan tentu ini masih tetap dalam porsi memberikan benefit untuk semua pihak kan gitu. Karena pada hakikatnya volume produksi itu, minyak itu menjadi ada kan gitu ya. Jadi sejalan Pak David dengan apa yang dicanangkan pemerintah, kami sebagai bagian dari K3S selalu mengikuti dan bersamaan dengan langkah pemerintah. Dan keterbukaan tadi, hal yang bagus bagi kami. Selain upaya yang kami yang tadi kita sampaikan ya. Siap-siap Pak. Nah ini ngomongin fiskal juga kita bicara kondisi hari ini Pak. Dalam artian bahwa dalam nota keuangan, salah satu yang paling saya tunggu adalah ICP Pak. Berapa asumsi ICP-nya itu menentukan juga harga kurs dolar, kurs rupiah atas dolar gitu. Nah hari ini kita lihat harga minyak sudah sempat lewat lagi 110 Pak beberapa waktu lalu, tapi mungkin hari ini perlu update lagi. Di kondisi sekarang Pak dengan harga minyak yang tinggi itu bagaimana sih teman-teman PHE semakin semangat eksplorasi apa mengenjot produksi? Karena kan saya pikir harga kan tidak ada yang tahu ya Pak, kapan dia naik, kapan dia turun. Begitu juga untuk ngedorong produksi, apalagi perlu banyak hal yang Bapak sudah sampai jelaskan Pak. Itu gimana tuh Pak? Apakah ini momen apa sih sebenarnya kalau bagi PHE Pak? Iya Pak David. Jadi memang ya kita nggak tahu kan harga, banyak faktor, tapi kebetulan kemudian ketemulah nih harga minyak mentah menjadi naik di atas asumsi RKAP, asumsi rencana kerja anggaran perusahaan, yang kalau kita pahami RKAP kan ini kebetulan juga merujuk pada ketentuan pemerintah atau APBN ya, $70 per barrel. Nah saat ini mungkin kisarannya sudah melambung di atas asumsi kan gitu.
Valid Pak David bahwa ini menjadi semakin memberikan semangat ya bagi kami untuk semakin mengembangkan lapangan-lapangan yang tadinya mungkin masih marginal untuk dikembangkan karena tingkat keekonomian. Jadi ini menjadi peluang selain existing yang memang sudah masuk dengan asumsi ICP 70, karena existing itu adalah rencana kerja yang sudah kita anggarkan di dalam RKAP. Ini malah memungkinkan untuk kita membuka kembali tadi beberapa lapangan yang tadinya masih sangat stranded secara keekonomian ya, untuk kita evaluasi lagi gitu, untuk kita ajukan kepada SKK Migas dalam hal ini kan, untuk kita propose. Jadi momentum ini menjadi penyemangat Pak David untuk bagi kami karena secara bisnis juga menjadi sangat berpihak kan gitu ya bagi upstream, baik itu pelaksanaan pemboran, pelaksanaan walkover maupun well intervention ya, atau bahkan pengembangan lapangan itu sendiri ya secara full develop POD. Jadi kalau boleh bilang kami menggunakan peluang ini untuk semakin memberikan motivasi bagi kami, memberikan suatu trigger bagi kami, bahkan kita ada tim khusus namanya ya, memang untuk mengisi, untuk meningkatkan produksi itu ya. Tim filling the gap gitu ya, kalau memang terjadi gap, maka tim itu menginisiasi, mencari peluang-peluang yang kita bisa akselerasi, yang mungkin harusnya dieksekusi tahun depan gitu, untuk bisa kita ajukan pelaksanaannya di tahun ini. Itu Pak David. Iya. Menarik Pak, dalam artian bahwa ini penyemangat karena kita juga tahu bahwa Pertamina secara holding punya peran banyak ya Pak ya. Satu memproduksi, satu mendistribusikan juga. Dan ini semoga capaian di hulu bisa memberikan suntikan semangat untuk menutup di hilir ya Pak ya. Bicara soal produksi Pak, kalau kita lihat hari ini kan beberapa bulan dinamika di Timur Tengah gitu ya, di Selat Hormuz itu kita membayangkannya seperti itu Pak. Nah tetapi hari ini kita tidak membayangkan gimana sih kalau produksi kita semakin turun, ataupun bagaimana kita semakin pede kalau produksi itu semakin naik. Nah, menurut Bapak Pak, bagi pemahaman publik Pak ini, isu tadi Bapak sebutkan fiskal ya Pak, kalau ekonominya semakin turun gitu, sehingga tidak harus perlu ada revisi. Nah, hari ini tuh pemahaman kita semua untuk hulu migas nasional dengan kondisi dan dinamika yang ada tuh seperti apa sih Pak? Ini khususnya untuk stakeholder PHE juga ya. Apakah nanti ada anggapan bahwa kok PHE kerjanya begini, wah ternyata PHE bisa seperti itu. Nah bagaimana Pak? Kita satu frame melihat hulu migas nasional dengan dinamikanya Pak. Iya, kalau ini jadi view-nya adalah secara nasional gitu ya. Dalam pandangan kita sebagai hulu, tapi melihatnya view-nya secara nasional. Jadi kalau kita melihat secara nasional tentu kan ini mohon maaf, pemerintah kan semakin meningkat ya target yang harus disuplai ya. Kita lihat misalnya tahun lalu bisa realisasi 605.000 barrel oil per day minyak. Target tahun ini 2026 dan 610 kan gitu ya. Ini semakin meningkat dan harus demikian, dan kita sebagai K3S bagian dari koordinasi SKK juga alignment kan gitu. Bagi kami tadi secara the whole PHE yang tahun lalu adalah 557.000 barrel termasuk yang luar negeri, di mana di situ ada 396.000 barrel yang domestik. Tahun ini kita juga naik menjadi 597 termasuk yang luar negeri gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa bagi kami misalnya, pada faktanya kita tidak sunset, kita selalu bertumbuh. Nah, tadi tambahan contingent resources makin meningkat, reserve replacement ratio kita terjaga, jadi bahwa masih ada beberapa yang mesti kita akan bisa temukan gitu ya dengan teknologi yang baru. Satu hal yang Pak David, bahwa teknologi dan kemampuan person ataupun perusahaan di dalam mencari migas itu semakin meningkat kan gitu ya. Sehingga memang tadi buktinya kita bisa sustain dengan menjaga produksi yang kita ambil tahun lalu bisa kita ganti dengan tambahan cadangan. Secara nasional pun juga kalau kita melihat, nasional juga punya suatu kebijakan untuk minimal sustain kan gitu ya, menjaga produksi migas konvensional, walaupun
izin kalau secara bauran energi nasional memang akan ada suatu pergeseran ya, tapi minimal migas konvensional juga masih tetap terjaga, walaupun nanti ada substitusi yang lain ya dari energi yang lain yang itu bagian dari kebijakan pemerintah. Tapi bagi kami sendiri gitu ya, itu sudah punya komitmen di antaranya tadi mendekatilah kontribusi kita untuk memberikan kontribusi di antara target pemerintah yang 1 juta barrel minyak di tahun 2029 atau tahun 2030 itu kami masih terjaga sebesar 65% di antara itu. Dan itu dengan berbagai upaya yang sudah kita rencanakan dengan sangat presisi menjadi RJPP tadi, dengan segala pertimbangan teknis dan ekonomisnya. Artinya teknisnya memang ada dan ekonomisnya adalah visible untuk kita kembangkan. Jadi industri migas masih tetap memberikan kontribusi energi bagi negara sejalan dengan demand yang ada ya kalau kita lihat. Gitu. Pak Edi ini bicara tadi kalau dalam negeri kita ngebor habis-habisan, tapi Bapak juga sudah spill tadi bahwa ada barrel-barrel dari luar bawa ke dalam itu Pak. Sebenarnya kalau hari ini bagaimana perspektif PHE melihat aset-aset di luar? Karena kan kita lihat pemerintah punya fokus bilateral dengan negara-negara yang sepertinya punya kekayaan sumber daya, Pak. Kalau Pak Edi melihat bagaimana, mungkin apakah ada ekspansi di luar, Pak, untuk menambah sumur-sumur untuk memberikan suntikan hulu migas di nasional, Pak? Ya, ini sebenarnya sudah terwujud secara nyata kan. Bagi kami itu ada pengelolaan di aset-aset kami yang di luar negeri. Itu yang dikelola oleh Regional 5 gitu. Dan pada faktanya kita sudah mengelola wilayah kerja di Aljazair gitu. Bahkan sampai saat ini kita masih sebagai operatornya ya. Wilayah kerja Aljazair, kita punya juga wilayah kerja di Malaysia, kita punya wilayah kerja juga di Irak gitu ya. Dan ini tentu atas support dan dukungan pemerintah gitu ya. Dan kita juga punya penyertaan saham di perusahaan namanya Moral and Prom gitu, dan wilayah kerjanya di seluruh dunia gitu. Pak, banyak tadi dari sisi perencanaan, lalu apa yang PHE siapkan tahun ini gitu, hingga mungkin persiapan komersialnya. Tetapi untuk target tahun ini Pak, sebenarnya poin-poin penting apa sih yang sebenarnya jangan sampai terlewat untuk mengejar target produksi PHE hari ini? Apa aja yang mungkin kira-kira ini akan menjadi concern, tidak hanya menjadi concern PHE, tapi harus juga jadi concern publik, Pak, atau stakeholder gitu? Iya, ini makasih Pak David. Mungkin malah sekaligus dalam momen ini kita juga menyampaikan lah harapan kebersamaan lah, harapan untuk satu jalan kita. Yang utama memang harus menjadi utama kami adalah rencana kerja yang memang sudah kita targetkan ya. Kita akan ngebor 800 sumur ya. Ini tentu membutuhkan tahapan-tahapan seperti kayak pengadaan lahan, pembebasan lokasi, perizinan. Nah, ini sekali lagi kami juga satu hal pertama terima kasih atas support-nya dari semua stakeholder. Tapi lebih lanjut tadi, dieksekusi di 2026 ini mohon tetap support-nya kembali dalam kaitan semua stakeholder. Kan ada pemerintah daerah, ada departemen-departemen terkait, lingkungan, dalam kaitan dengan pembebasan lahan, dan kaitan dengan perizinan-perizinan, untuk mengeksekusi 800 sumur. Cukup banyak Pak, 800 sumur. Nah itu. Terus kemudian kita juga tentu pelaksanaan kita seismik ya, seismik yang cukup masif di 2026 ini juga kaitan dengan tadi perizinan-perizinan, kelancaran operasi. Walaupun benar terima kasih support yang sudah dilakukan selama ini, tapi mohon untuk dukungannya kembali. Itu kunci-kunci utama Pak, di pemboran eksplorasi, seismik, dan workover. Workover kita lakukan 1.200 kan gitu ya, jadi mohon supportnya juga untuk itu. Itu poin utama yang untuk mendapatkan target produksi dan cadangan. Selain kita juga melakukan pengembangan di wilayah kerja baru ya, dari temuan eksplorasi dan juga implementasi EOR yang
tadi kita sudah punya di Minas A. Poin utama berikutnya adalah kita sedang menyiapkan untuk preparation eksekusi Minas B, Pak. Karena Minas B ini kan menjadi tumpuan berikutnya kan gitu ya. EOR, Pak, sebagai EOR di Minas B. Kita juga pengembangan beberapa lapangan ya, yang mohon supportnya seperti kayak nanti lapangan di PHM ya, Manfaatu, kita punya Sumur Manfaatu, punya Sisinubi di ONWJ. Nah ini poin-poin utama yang menjadi key kita, termasuk ini yang saat ini key utama juga untuk bertumbuh 5 tahun adalah minyak non-konvensional. Nah saat ini mohon supportnya, kita sedang mempropos PSC, fiscal term-nya, production sharing kontraknya. Nah, ini nanti kalau PSC ini sudah mendapatkan restu, signing gitu, kita akan eksekusi dengan pemboran deliniasi di akhir tahun. Karena nanti kalau ini dengan 700-an juta barrel yang itu sangat besar banget, Pak. Nah, itu nanti kita bisa berikutnya bisa eksekusi full developnya sebagai POD, Pak. Fiskalnya ada, terus kemudian teknik ekonomisnya kita susun sebagai POD untuk menjadi milestone utama di 5-10 tahun ke depan lah untuk itu. Jadi itu milestone utama yang kita harapkan kebersamaannya di antara kita. Nah termasuk tadi, sekali lagi kebersamaan stakeholder dalam hal ini SKK, Ditjen Migas, Kementerian Keuangan untuk tetap selalu mendukung kami yang selama ini sudah sangat support kan gitu untuk revisi fiskal. Nah manakala nanti di dalam kita pengembangan lanjut pada faktanya membutuhkan review kembali fiskal untuk kita bisa meng-unlock remaining reserve itu masih memungkinkan untuk bisa kita berjalan ke depan. Iya. Terima kasih Pak Edi. Saya rekap sedikit Pak, bahwa saya mau menyimpulkan 2 hal aja tadi. Kebersamaan sama support Pak. Siap. Itu bahasa yang sederhana Pak dari Bapak. Tetapi kalau itu ditingkatkan lagi Pak, saya yakin cita-cita besar bangsa kita untuk naikin produksi migas semakin dekat ya Pak. Bahasa support kan ini berarti izinnya dipermudah, gitu ya Pak ya. Lebih dipermudah. Nah, di penghujung sesi kita Pak, saya sebagai jurnalis Pak, saya ngebayangin kalau saya lihat sosmednya PHI, saya pengen nge-like tuh Instagramnya Pak, kalau ada berita-berita baik. Tapi juga sebagai jurnalis juga ada anggapan bahwa bad news is good news. Tapi kita berharap bersama, berita-berita yang datang dari PHI adalah berita baik untuk bangsa kita Pak, ya, bukan berita buruk. Mungkin untuk di penutup Pak, kira-kira Pak sebenarnya untuk teman-teman yang perlu memahami industri migas ini ataupun kerumitan yang ada di sini, apa sih dukungan konkret dari masyarakat untuk PHI Pak? Ya, betul. Ini merujuk pada monitoring ya ataupun review performance yang selama ini. Jadi dukungan konkret dari masyarakat, mohon support dan keterbukaannya untuk menerima suatu informasi bahwa kami itu dalam satu perahu lah untuk menuju swasembada energi atas arahan pemegang saham atau presiden atau pemerintah. Nah, ini keterbukaan untuk menerima informasi yang kami selalu ada gitu, karena apapun yang kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk mendukung ya tadi Pak bilang asatidza pemerintah swasembada energi kan gitu ya. Jadi sekali lagi support dan kebersamaannya dan keterbukaan menerima publikasi dan informasi dari kami, dan juga sekaligus juga kami terima kasih kepada media kan gitu ya, dalam hal ini seperti saat ini bisa kami menyampaikan hal-hal yang kita lakukan gitu ya, sehingga nanti informasi dari kami bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat gitu ya, untuk semakin kami juga tidak canggung ya, tidak terhambat di dalam menjalankan semua tugas-tugas. Tidak hanya masyarakat, tapi juga tadi instansi-instansi pemerintah kami juga sampaikan terima kasih dalam media ini, tidak bosan-bosannya, karena pada faktanya kebersamaan stakeholder
SKK Migas, Dirjen Migas, Kementerian Keuangan, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup, ataupun Kementerian Pertanahan, semua ini selalu memberikan dukungan dan supportnya pada kami di dalam melaksanakan aktivitas kita yang saat ini masif, bahkan akan semakin masif, kan gitu. Jadi sekali lagi makasih nih media ini bersama dengan kami dan bisa menyampaikan pada masyarakat semuanya. Bersama-sama kita menuju 1 juta barrel, Pak. Siap. Semangatnya sama. Semangatnya sama. Satu perahu. Satu perahu. Terima kasih Pak Edi Karyanto, Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE. Untuk waktunya, Pak. Kayaknya lama kita ngobrol, tapi rasanya kok nggak mau berhenti. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke ruang tamunya Cilendril. Semoga ada tema lain, kabar baik tentunya, Pak, yang bisa Bapak bagikan untuk kami semua. Saya David Eka Setiabudi, undur diri. Ciao. Ya, Pak.